Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Lilis Indah Liana dari SMP Negeri 7 Kota Malang, calon guru penggerak Angkatan 7 dari kelas 145B, dengan fasilitator Ibu Retna Irawati serta pendamping praktek Bapak Davi Rosyiduddin. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam tugas ini, saya diminta untuk membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Sebelum membuat prakarsa perubahan, tentunya kita harus membuat visi guru penggerak terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sekolah, inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Penerapan inquiry apresiatif bisa dilakukan dengan menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. Dalam tahapan ini, berisi tentang rumusan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran. Dalam pelajaran ini berisi tentang kumpulan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi. Dalam tahapan ini berisi tentang susunan narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan akan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Dalam tahapan ini berisi tentang rumusan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan misi. A. Atur eksekusi. Dalam tahapan ini berisi tentang keputusan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat. Bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan Bagja tersebut, saya membuat visi guru penggerak sebagai berikut. Mencetak generasi unggul dalam IMTAK dan IPTEK yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Maksud dan penjabaran dari visi tersebut adalah generasi unggul, yaitu generasi yang memiliki kecerdasan dan karakter yang baik di dalam dirinya, selalu berdampak positif bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar lingkungannya. Berdasarkan IMTAK, yaitu generasi yang beriman dan bertakwa, menjalankan perintah agama yang dianutnya serta menjauhi larangannya. Berdasarkan IPTEK, yaitu generasi yang mampu mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu generasi yang mempunyai karakter yang sesuai dengan 6 elemen profil pelajar Pancasila, antara lain berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Alasan mengapa saya memilih rencana prakarsa perubahan tersebut, karena perencanaan prakarsa perubahan ini sudah sesuai dengan visi yang saya buat,
Dengan menggunakan teknologi, proses pembelajaran menjadi lebih mudah, menarik, dan bisa menumbuhkan kreativitas peserta didik. Mereka bisa menggali lebih banyak lagi informasi secara kreatif, mandiri, dan kolaboratif, serta tidak hanya terfokus terhadap satu sumber saja. Tahapan baca yang saya buat adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membaca studi literatur mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, melakukan diskusi dengan pemimpin, tim manajemen sekolah, dan teman sejawat, mencari referensi dan praktek baik tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, melaksanakan tes diagnostics untuk mencari tahu karakteristik masing-masing peserta didik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapa guru atau teman sejawat yang memiliki pengalaman dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Teknologi pembelajaran apa saja yang bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Keterampilan teknologi apa saja yang sudah dimiliki untuk membantu mewujudkan kreativitas peserta didik? Serta bagaimana memilih teknologi dalam pembelajaran yang dapat mewujudkan kreativitas peserta didik. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari referensi tentang guru yang kompeten dalam bidang teknologi, mencari referensi tentang media teknologi yang sesuai untuk peningkatan kreativitas peserta didik, mencari contoh nyata penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid mengenai potensi, pendapat, dan daya dukung jika teknologi digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa kebiasaan baru yang akan dilakukan jika teknologi sudah dimanfaatkan dalam pembelajaran? Bagaimana perasaan siswa ketika melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media teknologi? Apakah ada korelasi antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut. Membuat daftar aktivitas dan keterampilan baru ketika melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan media teknologi. Membuat catatan dan dokumentasi selama proses pembelajaran dan respon serta perasaan siswa ketika melaksanakan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Mencari referensi tentang teknologi dan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Bagaimana usaha dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar selalu digunakan dalam pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut. Menyusun perangkat pembelajaran dan evaluasi yang berbasis teknologi. Memilih media teknologi yang tepat yang sesuai dengan karakter peserta didik. Menyiapkan media pendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, memberi reward bagi peserta didik yang mempunyai kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran menggunakan teknologi. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam keberhasilan
Proses pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Apa peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam keberhasilan proses pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Siapa yang bertanggung jawab untuk memantau agar kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berjalan secara terus-menerus? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait mengenai penyusunan program, SOP, refleksi, dan tindak lanjut. Semua yang terlibat membuat rencana dan laporan progres pelaksanaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Membuat jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi yang bervariasi dalam setiap minggunya. Demikian paparan saya dalam video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.